Jemaat kekasih Kristus, kita tundukkan kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan sabdanya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan dapat kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Kami beribadah kepada Tuhan. Oleh karena kami ingin mempersembahkan kehidupan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah pelihara kami selama 1 minggu di dalam berbagai aktivitas kami. Itulah sebabnya kami puji dan sembah Engkau lewat puji-pujian. Dan saatnya kami mau belajar dari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan akan meneguhkan iman kami. Untuk kami jalani kehidupan hari lepas hari yang penuh dengan tantangan ini. Dan kami keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan sulit kami pahami karena akal kami sangat-sangat terbatas untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang tidak terbatas pengertiannya itu. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus mengarahkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan bukan saja kami mengerti, tapi juga kami dapat menjawabnya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga dimanapun Tuhan Yesus tempatkan kami, orang lain dapat melihat sungguh Tuhan Yesus hidup di dalam dan melalui hidup kami, lalu nama-Mu dipermuliakan. Kuduskan dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, lewatnya firman Tuhan disampaikan seturut dengan kebenaran itu sendiri. Kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Doni Bawole yang memberikan kesempatan kepada saya untuk saya khotbah perdana di gereja Tuhan, sekalipun saya ada dalam bagian kepengurusan. Saya senang sekali oleh karena saya tidak menyangka bahwa rekan-rekan sepelayanan saya, khususnya teman-teman yang melayani di LPMI Manado, Sulawesi Utara, ada bersama kita pada pagi hari ini. Lebih khusus lagi, ada seorang mantan mahasiswa saya, sekalipun sudah bergelar profesor, doktor, secret berhimpun, ada beberapa gelar lagi di belakang. Demin, tetapi beliau adalah orang yang rendah hati dan membawa anak-anak bimbingnya untuk besok sidang tesis dan disertasi. Boleh berdiri, Profesor Dr. Secret Berhimpun dan kawan-kawan dari Manado. Ini dia. Luar biasa ya. Ada Pak Oscar dan teman-teman. Beliau Profesor Dr. Secret Berhimpun, mantan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Samratulangi. Saya banyak belajar dari beliau oleh karena beliau walaupun sudah berusia 17 tahun ke atas, tetapi tidak pernah berhenti belajar. Dan saya menghimbau supaya ibu bapak yang ada di sini boleh lanjutkan studi, mengikuti jejak teman-teman kita, paling tidak
kalau memang tidak punya biaya, saya perintahkan Dr. Amike Semual Bawale sebagai Ketua Bidang Akademik Pasca Sarjana Profesi berikan beasiswa. Tetapi satu yang masuk bayar dulu. Berikutnya beasiswa boleh. Tolong dicatat Bu ya. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kita mengenal Elia adalah seorang nabi yang punya 3 kekhususan. Dia pemberani. Ya, dia tidak takut menghadap Raja Ahab dan menentang Raja Ahab untuk dia buktikan siapakah Allahnya. Dia juga disebut punya iman yang luar biasa. Dan terakhir, Nabi Elia disebut pendoa. Tetapi Alkitab berkata, dia adalah orang biasa. Kenapa tidak dibilang dia seorang nabi yang sungguh-sungguh berdoa? Sesungguhnya mau menjelaskan kepada kita, setiap orang percaya, baik pada masa perjanjian lama maupun pada masa perjanjian baru, statusnya sama di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu Elia berdoa, hujan pun berhenti, oleh karena dia punya kesungguhan di dalam berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dalam bahasa Yunani disebut selos. Selos artinya kesungguhan hati, fokus, tidak main-main, serius. Jadi setiap kali kita berdoa, tidak hanya dalam hubungan dengan berbagai masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi dalam berbagai bidang hidup, khususnya ada masalah yang berat, lalu kita datang sungguh-sungguh berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita harus menempatkan sikap sungguh-sungguh berdoa. Kalau berdoa untuk makanan minuman, doa karena lapar terlalu singkat, itu bukan sungguh-sungguh berdoa. Dalam nama Yesus kuduskan amin. Kalau orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia akan mengucap syukur pada waktu sebelum makan dan minum. Jadi kesungguhan itu dalam hubungan dengan sikap kita berdoa kepada Tuhan. Maka saya bisa simpulkan, definisikan, doa itu adalah menggerakkan isi hati Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan, sehingga di dalamnya ada kesungguhan. Itulah yang dimiliki oleh Nabi Elia, dan Tuhan rindukan Elia manusia biasa. Ibu bapak dan saudara juga setara dengan Elia di dalam berdoa. Tidak pernah kita naikkan doa dengan sungguh-sungguh Tuhan tidak jawab. Ayat ini tadi baru saja saya mencatat. Saya bilang, Pak Doni ada hikmat nih. Saya sedikit ubah khotbah saya nih. Mengingatkan saya 20 tahun yang lalu, ketika kami akan berdoa untuk tanah yang akan dibangun rumah doa di Sukabumi, setelah kami ada di tenda di atas tanah yang akan didoakan, tiba-tiba hujan keras turun, saudara-saudara, disertai angin kencang. Hujan keras turun dan angin begitu kencang sampai hujan menembus ke dalam tenda kami. Kami tidak bisa berdoa pada waktu itu karena gangguan angin dan hujan deras, nggak bisa berdoa. Lalu kawan saya, pendeta almarhum Dr. Timothy Yosua berkata,
Mari kita sungguh-sungguh berdoa agar hujan berhenti. Kami pun kemudian berdoa. Kita harus sungguh-sungguh berdoa supaya jangan gagal. Kita berdoa untuk tanah yang sudah dipersembahkan ini dijadikan rumah doa. Setelah kami berdoa, Pendeta Timothy berkata, dalam nama Yesus hujan berhenti. Dan benar saudara, hujan berhenti. Tetapi di luar tenda, hujan dan angin keras sekali. Hanya di tenda kami, hujan berhenti. Sampai ibu yang mempersembahkan tanahnya ini berkata kepada dua pekerja, masuk ke dalam, karena mereka sudah basah kuyup. Ayo masuk. Setelah berdoa, satu pekerja bilang begini, hebat loh Bapak itu, sakti, bisa berhentikan hujan. Lihat, setiap kali anak Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, sebenarnya punya tujuan. Untuk apa? Untuk buktikan kepada orang yang kurang percaya, bahwa Yesus yang kita imani sebagai objek iman yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Kita minta dalam nama Yesus, apa masalah yang tidak bisa terselesaikan. Asal sungguh-sungguh berdoa. Dan kesungguhan menyebabkan kita boleh melihat dalam kenyataan hidup. Masalah apapun, seberat apapun, tidak mungkin tidak terselesaikan. Amin. Juga tadi malam saya membaca satu kisah tentang seorang anak kecil yang berdoa minta kucing. Ceritanya demikian, sudah. Pendeta di gerejanya memiliki kucing yang memanjat pohon di halaman belakang rumahnya dan takut untuk turun. Pendeta itu membujuknya dengan menawarkan susu hangat dan lain-lain, namun kucing tersebut tidak mau turun. Pohon itu tidak cukup kokoh untuk dipanjat, jadi pendeta tersebut memutuskan untuk mengikatkan tali ke pohon dan dikaitkan ke bagian belakang mobilnya. Maksudnya, ia hendak membungkukkan batang pohon dengan cara menariknya dengan mobilnya, supaya ia bisa mencapai dan melemparkan kucingnya. Sedikit demi sedikit ia memajukan mobilnya, lalu berhenti sambil memeriksa apa pohon itu sudah cukup membuang. Tetapi apakah pohon itu sudah cukup membungkuk? Tetapi saat ia majukan mobilnya sedikit lagi, tali itu putus. Pohon bergerak dengan cepat ke arah yang berlawanan dan melemparkan kucingnya sangat jauh melewati pekarangan rumahnya. Ia kemudian berjalan ke seluruh perumahan dan bertanya kepada setiap orang yang ia temui kalau mereka melihat kucingnya. Tidak ada yang melihat kucing tersebut. Lalu pendeta berdoa, Tuhan, saya hanya ingin Tuhan menjaga kucing saya. Beberapa hari kemudian ia pergi ke toko kelontong dan bertemu salah satu anggota gerejanya. Ia kebetulan melihat ke dalam keranjang belanja jemaatnya itu, dan heran melihat makanan kucing. Wanita ini adalah makanan kucing. Wanita ini adalah orang yang tidak suka dengan kucing, dan semua orang tahu itu. Itulah sebabnya pendeta tersebut bertanya, mengapa Anda membeli makanan kucing begitu banyak jika Anda membenci kucing? Ia menjawab, Anda tidak akan percaya ini. Kemudian ia mengatakan kepada pendeta bagaimana gadis kecilnya telah memohon kepadanya untuk seekor kucing. Tetapi ia terus menolak, namun anaknya itu memohon terus. Jadi wanita itu akhirnya memberitahunya, oke, jika Tuhan langsung memberimu kucing, aku setuju.
Ia mengatakan kepada pendeta, saya melihat anak saya pergi ke halaman, berlutut dan meminta kepada Tuhan untuk seekor kucing. Dan benar, pendeta tidak akan percaya ini. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seekor kucing tiba-tiba terbang keluar dari langit biru dan mendarat tepat di depannya. Pendeta itu pun hanya bisa tersenyum. Saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara, dengan macam cara. Tentu saja pendeta itu tidak bermaksud memberikan kucingnya kepada anak jemaatnya, tetapi ia akhirnya memberikan kucingnya juga, karena kucingnya sudah mendapatkan tempat perlindungan sesuai dengan doanya. Saya pernah kehilangan anjing, saudara. Anjing yang saya kasihi. Entah kemana dia pergi. Saya berdoa, Tuhan, saya sangat sayang anjing saya ini. Jangan sampai dimakan, saudara. Ditangkap, boleh, dan dipelihara. Itu doa saya. 1 tahun kemudian kembali, saudara. Kembali. Bayangkan 1 tahun kemudian. Kaget saya lihat ada di depan rumah. Si Jumino nih, namanya Jumino. Ada anjing namanya Jumino, ya. Ada story-nya. Kok bisa kembali gitu? Ketika saya sungguh-sungguh memohon supaya anjing saya kembali, Tuhan tahu bahwa saya belum pada waktunya kehilangan si Oi. Milik Ibu Amika ada anjing namanya si Oi. Kalaupun Oi itu pergi diambil tetangga, nggak usah takut. Ya, dia pasti kembali, Ibu Amika, ya. Kita lihat bahwa anak itu dalam keterbatasan pemahamannya mengharapkan sesuatu yang di luar akal manusia, tetapi toh secara kebetulan menjadi kenyataan, saudara-saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai peristiwa yang tidak pernah kita duga sebelumnya untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Kita pun kadang menerima berkat yang tak terduga. Dan yang penting di sini adalah bagaimana kita berdoa dengan kesungguhan hati. Saya sangat setuju kalau kita lagi berdoa lalu ada yang berkata amin. Amin. Itu berarti yang mengatakan amin sungguh-sungguh berdoa. Tokoh-tokoh dalam perjanjian lama termasuk perjanjian baru, Paulus, Hana, Daniel, itu kalau berdoa itu betul-betul sungguh-sungguh fokus. Daniel harus siapkan tempat doa di atas rumahnya. Dia berlutut 3 kali dia berdoa. Dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Di masa sulit ini betapa penting ya kita betul-betul berdoa dan berdoa. Kami di STT Ikat, khususnya di Pasca Sarjana Profesi, 2 kali seminggu berdoa. Ya, ada teman-teman semua ikut. Kadang-kadang mereka nggak sibuk ikut 2 kali. 1,5 jam, kadang 2 jam. Betapa penting berdoa. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat firman Tuhan ini adalah termasuk kesaksian kucing. Pendeta yang hilang itu adalah si pendeta rela kehilangan kucingnya. Betapa penting dalam hidup kita, kita rela kehilangan hak untuk tidak memiliki. Ketika mobil kita dicuri orang, tidak diasuransi, relakan, saudara. Ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, relakan, saudara. Ketika kita nggak naik jabatan tetapi turun jabatan, relakan. Ketika Pak Doni sudah sekian puluh tahun mengabdi, kemudian ada pergumulan di dalamnya, relakan. Dan saya bilang, Pak Doni, dirikan jemaat. Sudah waktunya Bapak menggembalakan. Lama saudara saya setiap kali ketemu dalam hubungan dengan bagaimana dirikan jemaat. Sudah seharusnya
Ayo dengar dong. Banyak orang sudah mendukung Bapak. Enggak juga, saudara. Lama-lama saya bilang, ini mantan mahasiswa saya nggak taat nih. Rupanya beliau sedang berdoa mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan terjadilah hari ini. Kita beribadah di gereja Tuhan. Dan ini sudah dalam rancangan Tuhan. Lalu dihadiri oleh Ibu Sitorus. Ketika beliau berkhotbah di Rawamangun sebelum pindah kemari, beliau rela 20 tahun pengkhotbah di gereja lama, di mana Pak Dodi dan teman-teman bersama beribadah, seorang pengkhotbah. Tapi cuma sekali diberikan kesempatan berkhotbah. Sesudah itu nggak pernah 20 tahun lebih. Tetapi Ibu Sitorus tetap setia. Dan Tuhan iring ke gereja kita untuk kemudian sudah bisa berdoa. Bukan cuma satu kali. Nanti akan dapat jadwal lagi. Ada amin? Amin. Usia, kalau tidak salah 80 tahun lebih loh. Tuh, Ibu Sitorus. Dia rela kehilangan hak untuk tidak berkhotbah, saudara. Aduh, kalau saya di satu gereja, saya sudah menjadi pengkhotbah, lalu nggak dikasih jadwal, mungkin saya sudah pindah, saudara. Benar, saudara. 20 tahun lebih ya, Bu. Bu Sitorus 20 tahun, tapi dia tetap setia beribadah. Dan ada cara Tuhan untuk maksimalkan potensinya di gereja Tuhan. Penggembalanya, Pendeta Doni Bawon. Kadang-kadang kita tidak rela kehilangan hak untuk tidak memiliki. Oleh karena ada benda yang kita cintai, hilang, dicuri orang. Saya tidak rela Ganjar kalah. Tapi apa daya, sudah diumumkan. Boleh saja Ibu Bapak pilih Prabowo, kan hak masing-masing. Susah saya. Lama-lama saya bilang, kok jadi susah ya? Relakan aja kalau memang Ganjar Tuhan sudah rancang nggak jadi presiden. Iya kan? Kenapa harus susah? Aduh, kok bisa? Aduh, udah relakan aja. Kalau Tuhan mau Prabowo, kenapa enggak? Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, hai Prabowo, hai Gibran, ada helikopter jatuh di atas kalian, matilah kalian. Maka yang jadi adalah Ganjar. Bisa cara Tuhan, kita nggak tahu. Tapi relakan. Sehingga saya udah nggak terganggu. Karena saya sudah sungguh-sungguh berdoa. Sehingga saya sadar dijawab atau tidak dijawab, itu adalah jawaban doa, saudara-saudara. Amin. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, Pak Ganjar, itu adalah jawaban doa. Makanya Tuhan minta mengucap syukur. Sehingga orang yang mengucap syukur habis ibadah, enak makannya. Saya berdoa supaya tuna khusus adalah bagian dalam hidup saya setelah saya berkhotbah pagi ini. Saya tidak jadikan mimbar ini untuk mendapatkan keuntungan lewat profesi khotbah, tidak. Tapi Roh Kuduslah yang menggerakkan saya untuk berkata demikian ya. Saya tidak mau tahu. Pokoknya saya berdoa, Pak Gembala yang bayar. Saya sangat menikmati ikan laut, saudara. Betul. Dan saya sudah impikan, karena ada yang pernah bilang, aduh, di samping gereja Pak Doni, itu namanya tuna besar-besar, itu nggak kalah enaknya dengan tuna di Manado. Kepalanya katanya itu, aduh. Lalu ada yang bilang, siapa yang makan kepala cepat mati. Itu resmi di dalam seminar. Dalam penelitian, makan kepala itu cepat mati, kepala ikan maksudnya. Saya tanya sama ahli perikanan nih, apa benar? Nggak ada itu. Justru di kepala ada mata, dan di mata itu ada vitamin tinggi. Makanya jangan buang itu mata. Itu vitaminnya banyak. Ada di kepala. Enak aja. Hasil penelitian, makan ikan kepalanya cepat mati. Atau cepat gila. Itu saya dengar langsung dari narasumber. Sampai staf saya tiba-tiba ketawa berteriak dari belakang.
Siapa tuh? Karena dia tahu betul, saya suka makan ikan, khususnya bagian kepala. Rela kehilangan hak untuk tidak memiliki. Oleh karena gereja ini akan bagus dan lebih bagus lagi. Ketika Tuhan berkati kita, saya dahulukan hal-hal yang bersifat kekekalan. Saya tidak ingat lagi, nggak mau tahu siapakah presiden, saya dapat jabatan atau enggak, saya diberkati Tuhan atau enggak dalam hubungan dengan pergumulan keuangan, saya sudah tidak mau tahu. Yang saya tahu, apa yang saya hidupi di dunia ini akan berlalu dan binasa. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan dan kesempatan untuk melayani dan beribadah kekal selama-lamanya. Ngapain mau pusing apa yang terjadi di dunia ini? Nikmati saja. Kalau orang marahin saya, isuin saya, nggak apa-apa. Oh, Pak Jamie ambil uang STIK itu, wah udah ratusan juta. Saya bilang sama Ibu Amika, nggak apa. 1 rupiah pun bukan milik STIK, saya tidak pernah mau kok. Tapi Tuhan pembela saya. Nggak usah buktikan lah. Kadang-kadang ada perasaan juga untuk membuktikan, tapi saya rela, saya disakiti. Rela nggak kalau ibu bapak disakiti? Rela? Kadang-kadang ya. Ya memang harus terjadi, karena Tuhan sudah izinkan disakiti. Tapi Lukas pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan kalau kita tersakiti, maka sebenarnya di situ akan kita alami kuasa keberkatan. Makanya berdoa supaya disakiti. Ya. Artinya ya terjadi bukan karena rancangan kita. Belakangan Profesor tahu betul karena saya sering berdialog, Dr. Amika tahu betul karena kami tim yang kompak, betapa 6 bulan terakhir, khususnya 3 bulan terakhir, tantangan di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang direktur pasca sarjana ternyata tidak mudah. Sudah enak-enak keluar dari COVID, aduh serangan datang. Tapi untung ada orang-orang yang mendoakan saya. Betapa penting kita berdoa, ada dukungan doa dalam satu kelompok. Dan saya mau akhiri. Ada begitu banyak cara kalau Tuhan mau menolong kita. Sebelum kelas dimulai, kesaksian mahasiswa saya, sebelum COVID, 1 tahun sebelum COVID, saya ingat betul, dia berkata, Pak Jimmy, saya mau bersaksi. Lalu ibu ini bersaksi begini, Pak Jimmy, suami saya tiba-tiba serangan jantung dan sudah harus bawa ke rumah sakit. Tapi saya tidak punya uang, cuma 3 juta. Tapi saya bawa ke rumah sakit. Setelah dokter periksa, dokter bilang segera dioperasi dan hasil pemeriksaan minimal 3 ring harus dipasang di jantungnya. Dan biayanya minimal 350 juta. Ibu siap? Dia diam. Dia diam, cuma punya 3 juta. Makanya Alkitab bilang kalau ada masalah 1 Petrus 5 ayat 14 ya, bersikap tenang, kuasai dirimu dan berdoa. Dia diam, lalu dia anggukan kepala. Siap dokter. Sebelum operasi, ibu ini berlutut, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong. Biaya yang begitu besar Tuhan berikan. Dia berlutut berdoa sambil mengangkat tangan, memuji Tuhan. Dan setelah dioperasi, datang tagihan hampir 400 juta. Tapi sebelum
400 juta dibayar. Temannya telepon, lagi di mana kamu? Lagi di rumah sakit. Kenapa? Tuh, saya lupa nama suaminya. Jalani operasi, pasang ring. Ada duit kamu? Ya dengan iman. Lalu dia kirim 125 juta. Berarti sisa sekian kan? Tetapi apa daya, waktu mau bayar, cuman 125 juta plus 3 juta. Dan dokter berkata apa? Ibu, saya bebaskan biaya operasi dan biaya rumah sakit. Jangan tepuk tangan dulu ya. Kenapa dokter ini yang katanya dokter ini mata duitan, orang Kristen tapi mata duitan? Kenapa dokter ini bebaskan? Dia bilang kepada ibu, ibu, sebelum saya lakukan tindakan operasi, saya lihat ibu berlutut berdoa di depan ruang saya. Jadi Roh Kudus menggerakkan si dokter untuk melihat bahwa sang istri bergumul untuk suaminya. Dan digerakkanlah oleh Tuhan dengan cara yang kita tidak tahu. Ibu dibawa ke ruangan dan ibu ini tidak tahu bahwa itu ruang dokter. Dan akhirnya bebas, saudara. Aduh, puji Tuhan katanya. Saya kembalikan ya 125 juta, enggak buat kamu aja. Lihat cara Tuhan. Ada banyak cara. Oleh karena itu penting berdoa. Kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudara. Sampai hari ini, Demak, Kudus, Kerobokan itu Jawa Tengah. Belum juga surut airnya. Kenapa? Ada isu-isu tenggelamkan Ganjar. Doa mereka katanya. Suruhan, tenggelamkan Ganjar. Terus mereka bilang, ini doa kalian nih. Tuhan dengar, sekarang kalian tenggelam. Kata-kata itu penuh kuasa. Hati-hati. Kata-kata kita kalau keluar untuk menggerakkan isi hati Tuhan. Dalam doa luar biasa, saudara. Dan saya berdoa supaya para pengurus, ya, termasuk jemaat, tidak mudah loh mengembangkan jemaat. Saya 3 kali gagal dirikan jemaat, saudara. Ternyata bukan panggilan saya. Terakhir dirikan jemaat di Perth. Lumayan pembukaan 30 lebih, sampai 40 lebih. Tapi wakil gembala saya bilang, masa kita dipimpin oleh orang Asia? Harus orang Australia dong. Buang, saudara. Dan akhirnya saya putuskan, bukan hak saya untuk mengambil hak orang lain dalam menggembalakan. Sehingga, mari kita dukung pendeta Doni Bawone. Nggak usah berpikir tentang dana. Tapi rela dulu dari kita berikan supaya lebih bagus lagi gereja kita. Kalau bisa, punya sendiri. Kenapa nggak bisa? Asal kompak dan dukung gembala dalam doa. Nggak ada yang mustahil, saudara. Tuhan bukan lihat banyak jemaat, tetapi kualitas jemaatnya itu yang menentukan. Dan mulai dari apa adanya nih, maka Tuhan akan berkati luar biasa. Karena doa. Masih bisa 5 menit? Saya sudah dikasih kode 30 sampai 45 menit. Karena saya akan setahun sekali diundang nih. Ya. Saudara, hidup kita karena doa. Dan setiap kali doa jangan main-main, saudara. Jangan sembarangan doa. Saya suka perhatikan jemaat Katolik ya. Saudara lihat, kalau mereka berdoa, bagaimana? Waktu makan, mereka sungguh-sungguh berdoa loh. Selesai makan, berdoa. Kita sebelum makan berdoa. Selesai makan nggak berdoa. Bersyukur.
pengalaman hidup saya selama hidup naik pesawat ke dalam negeri, ke luar negeri. Dr. Doni dan Ibu Amika tahu bahwa kami punya 11 kelas di seluruh provinsi, di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi saya itu tugasnya terbang seminggu ke sana, sebulan ke Manado, balik lagi ke Manado, bawa dosen evaluasi di Jawa Tengah, di Surabaya, di Semarang, di Palangkaraya, di Bali, dan berbagai tempat. Sehingga saya hitung-hitung, sebelum COVID, saya sudah 3.800 kali terbang. Jadi kalau ke Manado 1, Manado Jakarta 2, sebelum COVID. Dan saya sungguh-sungguh berdoa sebagai manusia. Pendeta sekalipun, sebelum pesawat take off, saya nggak mungkin nggak sungguh-sungguh berdoa. Sebab saya tanya kepada mahasiswa 2, pilot mahasiswa kami ada 2. Cap, kalau pesawat sudah take off, gimana? Ya, pesawat kalau sudah take off nggak mungkin mundur lagi. Kalau mobil, jalan bisa mundur. Begitu pesawat take off, lalu bisa terjadi kecelakaan. Itu hanya tangan Tuhan yang menolong sehingga bisa tiba. Betapapun canggihnya pesawat itu, pilotnya, kalau Tuhan tidak menolong, nggak mungkin tiba. Oh gitu ya. Berdoa saudara. Dan saya suka perhatikan kiri kanan, pasti orang Kristen. Apalagi ibu-ibu dari Manado, ibu seterus. Kalau ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak, opa-opa dari Manado itu, mereka kalau terbang kemana aja naik pesawat bawa Alkitab. Betul, mereka baca Alkitab, berdoa. Betul, Prof. Itu saya saksikan. Dan kalau bilang perkenalkan, ini pendeta Jimmy, bukan orang tua ya, yang usia 40, 50. Perkenalkan pendeta. Oh, naik pesawat apa? Oh, sama dong kita. Aduh, senang sekali. Kalau ada pendeta yang ikut naik pesawat. Seolah-olah pendeta itu jaminan pesawatnya akan jatuh. Padahal Adam Air kan ada 2 pendeta di dalamnya yang jatuh dulu. Jadi memberikan rasa aman memang. Pendeta jaminanmu tuh. Tuhan yang memberikan rasa aman. Begitu sebelum take off, saya lihat berdoa. Terjadi turbulensi. Udah mulai. Yesus. Di depan Yesus. Begitu paku, Yesus. Lebih kencang. Tentu iman mereka, Allahu Akbar kan. Yesus. Pernah turbulensi terhebat dalam sejarah hidup saya. 3 kali udah mau jauh, udah miring. Itu di daerah Magelang, itu makanya batal terus turun Surabaya karena tiba-tiba turbulensi di Magelang itu. Jadi nggak jadi, mesti ke Surabaya. Waduh, di situ betul-betul saya alami. Aduh Tuhan, saya pun sudah punya iman berteriak, Yesus, tapi ada yang lebih kencang, Yesus, Allah. Waduh. Gitu. Tapi begitu landing ibu bapak, saya suka perhatikan kiri kanan. Loh, langsung onin itu HP. Landing coba. Bos, baru tiba bos. Bukannya ambil waktu berdoa, terima kasih Tuhan karena sudah selamat. Ini utamakan Tuhan, tidak. Awal aja. Sudah berakhir dengan baik, lupa Tuhan. Coba, janganlah Tuhan kita dijadikan seperti itu. Ya. Sehingga waktu landing, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan lihat hati kita. Itu tandanya sungguh-sungguh memohon. Jangan pada waktu susah. Waduh, sungguh-sungguh. Pada waktu tidak susah, biasa-biasa aja doa. Apalagi berterima kasih. Makanya mari mengakhiri firman Tuhan ini. Tidak mudah. Tidak mudah Ibu Bapak mendirikan gereja. Dan kalau sudah didirikan, itu rencana Tuhan. Ya. Dan mari kita tidak mengambil hak masing-masing. Tadi saya tanya kepada Pendeta Doni, itu saya baru lihat itu drummer wanita nih. Itu anak mantan gembala ya? Karena kan sama tinggi, cantiknya nih. Oh bukan.
Itu jemaat kita. Bagus mainnya. Saya juga dulu main drum. Nah, potensikan potensi yang ada pada kita. Kalau drum aja. Ya, MC aja. Yang lain-lain jangan coba ambil alih kalau itu bukan talenta karunia kita. Ya. Pengkhotbah. Kapan saya berkhotbah, Pak Doni? Kan saya bisa khotbah, nanti Tuhan yang panggil. Nggak usah minta. Betul? Kalau paduan suaranya jelek, jangan masuk di dalamnya. Kalau satu nggak bagus itu melengking. Waduh, kalau paduan suara saya kan ini gereja, enggak, harus tahu diri. Dan akhirnya, karena saya pengalaman bergereja di satu gereja itu pengusaha istrinya itu nggak mau kalau nggak nyanyi dimanapun. Lomba kor pun dia harus ada. Aduh, bergumul sekali. Nggak pernah menang, saudara, karena itu keluar. Tapi mau bilang susah, penyumbang gitu. Dan saya ngomong, akhirnya saya nggak disukai, saya dilempar oleh gembala keluar dari gereja. Dan akhirnya ibu bapak, dulu saya gemas. Siapa yang main organ? Ada dua ya, puji Tuhan ya. Di gereja awal-awal, sudah 1 tahun kok yang main organ kadang datang kadang enggak. Terpaksa pakai gitar, saudara. Aduh, kok gereja kayak gini. Lalu saya bilang, saya mau kursus piano. Saya bisa. Saya panggil, pelatih itu. Karena saya mau tiba-tiba bisa. Target 6 bulan bisa. Begitu pelatihnya datang di ruang depan, dia lihat, oh ada piano, ya bagus, Bung Jimmy, ayo kita mulai. Oke. Duduk, lalu dia minta jari saya taruh di atas meja, lalu tekan kiri terus 10 kali ya. Oh nggak apa-apa, latihan. Besok datang lagi, mulai lagi. Saya masih sabar, saudara. Kok begini terus? Yang ketiga, begitu terus. Lalu saya bilang, nggak bisa mulai kita. Praktek langsung. Lalu dia jawab, saya hanya ngetes, Bung Jimmy, lama jadinya. Jadi nggak usah kursus-kursusan. Coba. Ahli IT, percayakan Pak Doni. Bagian keuangan, percayakan. Tapi tanggung jawab gembala yang mengelola. Gembala yang memutuskan. Saya nggak tahu gembala digaji atau enggak. Tapi gembala harus dijaga, harus dihidupi dia. Setuju Ibu seterusnya, senior kita. Jangan biarkan gembala itu nggak dikaji. Dan sistem gereja ada sistem popal, sistem sinodal, presbyterial sinodal. Kalau ini sistem popal, keuangannya dipegang, diatur, digunakan oleh gembala, walaupun ada bendahara. Itu gereja kami, GPKI, begitu, saudara. Tetapi kalau kita memberi, rela sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan tidak berkati kita. Makanya jangan pernah nyanyi, betapa hatiku, terus apa? Hu dulu kan? Hu. Kasih persembahan 1000 perak. Hanya ini Tuhan persembahanku. Begitu keluar ada restoran, pesan tuna, itu harganya 70.000 barangkali atau 50, tapi kita kasih 1000 perak. Padahal gaji kita 5 juta. Itu pemberian yang Tuhan tidak suka, Tuhan benci. Karena kita memberi tidak punya nilai tanggung jawab untuk mendukung pekerjaan Tuhan dibandingkan dengan income yang kita dapat. Jadi memberi itu jangan sekedar memberi. Rela kalau untuk Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan ketika kita dengan sungguh hati memberi. Bukan hanya berdoa, sungguh hati memberi. Ada cara Tuhan. Dan saya minta baca di rumah Mazmur 112 ya.
Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau kita berdoa. Keberuntungan kita akan peroleh. Dan akhirnya Ibu Bapak, ini akhir terakhir. Saya pernah menemukan banyak banget uang itu. Di satu pertokoan. Waduh, dan uang itu saya simpen. Saya dengar radio apa itu yang mengumumkan kalau hilang mobil, hilang uang, 1 bulan saya dengar kok nggak ada yang kasih pengumuman ya buat saya kan. Tapi pada waktu itu saya pergi ke Satpam, 2 Satpam di satu pertokoan, 1 sakit, 1 cuti. Saya ke kantor polisi, saya berhenti, nggak jadi karena saya pikir kalau saya kasih ke polisi entah kemana uangnya. Maaf, bukan nggak percaya polisi ya, tetapi saya simpan aja. Begitu saya simpan, saya nggak sejahtera. Saya bilang saya mau kasih kepada siapa saja yang saya temui. Waktu di toko buku Gunung Agung ada suami istri yang saya lihat sahabat saya bilang ini untuk mereka. Dan begitu saya kasih, istrinya keluar air mata. Aduh katanya tuh, ini untuk kamu, berdoa ya. Yesus tepat waktu ya Pak. Tapi saya nggak bilang, ini uang yang saya pungut. Kan nggak perlu bilang. Makanya berdoa, pulang dari tempat ini kalau ada pergumulan, tinggalkan mobilmu, jalan nunduk terus ke bawah. Ya, tidak demikian. Cara Tuhan bisa saja seperti itu. Ya, mari kita tundukkan kepala. Saya minta dengan hormat Profesor Dr. Sigfrid Berhimpon tutup firman Tuhan ini dalam doa. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga atas putusnya kami memberikan puji syukur dan terima kasih kami Tuhan. Dan Engkau begitu baik, Engkau selalu menuntun perjalanan hidup kami. Dan di hari-Mu yang kudus ini, Engkau tuntun kami semua. Teristimewa kami yang dalam nado, yang ujian, persoalan, kita pasti hidup mau dan khusus. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah bagi kehidupan kami. Engkau rapi hamba-Mu. Oh Yesus, thank you. Pendeta Dr. Jibu Poli, Sister dan istri. Oh Yesus. Yang pada pagi hari kita terpakai. Yes. Thank you Lord. Menguatkan iman dan pengharapan kami untuk kehidupan kami ke depan, Tuhan. Dan kami tidak melupakan doa. Kami tidak melupakan akan pertolongan-Mu. Ya, kami tahu sebenarnya itu datang kepada kami apabila kami sungguh-sungguh. Amin. Thank you Lord. Sesuai dengan waktunya, Tuhan. Yes, thank you. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati akan Bajini agar dia menjadi berkat bagi lebih banyak orang, terutama mereka yang membutuhkan firman. Engkau berkati juga keluarganya ya Tuhan, dan kami semua yang mendengar. Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman yang begitu indah dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu yang senantiasa memuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Gembala minta maaf, bolehkah